Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Gama Ramadhani, NPM 2310103015. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi saham pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk dengan kode emiten Beton. Di sini kan saya menyampaikan tingkatan investasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis menyeluruh, kami memberikan rekomendasi sell untuk saham beton. Harga pasar saat ini berada di Rp374 per saham, sementara target harga yang kami estimasikan melalui pendekatan relatif valuation dengan metode PE rasio adalah Rp285 per saham. Angka ini mencerminkan potensi penurunan atau downside sebesar 24%. Rekomendasi sell ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Yang pertama, valuasi saham yang telah melampaui nilai wajar industri. Yang kedua, kualitas laba yang rendah dan pertumbuhan yang stagnan. Serta ketiga, tekanan industri dan likuiditas saham yang terbatas. Sebagai catatan penyeimbang, Beton memiliki neraca yang sehat dengan posisi kas yang besar, sehingga rekomendasi sell ini bersifat moderat, bukan penjualan dalam kondisi tertekan. Perekonomian dunia saat ini tengah memasuki fase pertumbuhan yang melambat dan moderat. Bank Dunia dalam Global Economic Prospect memproyeksikan pertumbuhan PDB real dunia hanya sebesar 2,6% pada tahun 2026, relatif stagnan dibandingkan 2,7% pada tahun sebelumnya. Perlambatan ini dipicu oleh tiga faktor utama: ketidakpastian kebijakan perdagangan global, tensi geopolitik yang belum sepenuhnya mereda, serta fragmentasi rantai pasok internasional. Bagi industri baja yang bersifat padat modal dan sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, kondisi ini menekan permintaan global. Lebih jauh, tekanan ini mendorong negara-negara produsen besar, terutama Tiongkok, untuk mengalihkan surplus produksinya ke pasar ekspor, sehingga persaingan harga di pasar negara berkembang seperti Indonesia semakin tajam. Sementara itu, di tingkat domestik, perekonomian Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang solid. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% pada 2024 dan meningkat menjadi 5,11% pada 2025. Ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang terjaga, inflasi berada pada kisaran 2,1% hingga 2,4% sepanjang 2024 hingga 2025, mencerminkan stabilitas daya beli masyarakat setelah sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022. Di sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan Bank Indonesia juga terjaga pada level yang mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik. Stabilitas makroekonomi ini menjadi landasan penting bagi permintaan produk baja konstruksi di dalam negeri. Yang menjadi katalis penting bagi industri baja adalah alokasi anggaran infrastruktur pemerintah yang mencapai 422,7 triliun pada APBN 2024, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sektor konstruksi berkontribusi sekitar 9,4 hingga 10,2% terhadap PDB nasional, termasuk berlanjutnya proyek strategis seperti pembangunan ibu kota Nusantara. Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Harga baja rebar di pasar Tiongkok bergerak pada kisaran 500 hingga 530 USD per ton, mencerminkan kondisi kelebihan pasokan di tengah lesunya permintaan domestik Tiongkok. Kondisi ini mendorong derasnya ekspor baja murah dari Tiongkok ke Indonesia, yang menekan harga jual dan menggerus margin produsen baja lokal. Bagi Beton, ini menjadi tantangan struktural yang membatasi ruang perbaikan profitabilitas operasional ke depan. Sekarang, kita masuk ke tinjauan industri dan posisi persaingan. Konsumsi baja nasional mencapai sekitar 18,3 juta ton pada 2024, sejalan dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur. Namun, produksi baja global yang mencapai 1.797 juta ton menciptakan kelebihan pasokan yang mengalir ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini menempatkan produsen baja domestik pada persaingan yang ketat, di mana keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh skala produksi, melainkan juga oleh efisiensi operasional dan kesehatan keuangan. Dalam analisis ini, saya membandingkan Beton dengan dua perusahaan lain, yaitu PT Cemstar Indonesia Tbk dengan kode CEM dan PT Bintang Mitra Semesta Raya dengan kode BMSR. Dari sisi skala, BMSR memiliki pendapatan terbesar, yakni 3.013 miliar rupiah, jauh di atas CEM sebesar 174 miliar, dan Beton sebesar 128 miliar. Namun, skala besar, BMSR tidak diiringi efisiensi, margin mereka sangat tipis karena berbasis perdagangan, bukan produksi. Di sisi profitabilitas, Beton justru unggul secara signifikan dibandingkan keduanya. ROA Beton sebesar 7,46%, ROE sebesar 10,59%, dan net profit margin sebesar 23,13%. Seluruhnya tertinggi di antara ketiga perusahaan. Namun, ada kualifikasi penting yang harus digarisbawahi. Sebagian besar laba Beton bersumber dari pendapatan bunga dan keuntungan investasi atas posisi kas yang besar, bukan dari kegiatan operasional besi beton inti. Oleh karena itu, keunggulan beton lebih tepat dipahami sebagai keunggulan pada dimensi efisiensi dan kesehatan neraca, bukan pada dimensi pertumbuhan atau kekuatan laba operasional.
Kini kita masuk ke analisis perusahaan, dimulai dari deskripsi bisnis. PT Beton Jaya Manunggal Tbk berdiri pada 16 Agustus 1995 dan mencatatkan sahamnya di BI pada 18 Juli 2001. Perseroan bergerak di industri dasar besi dan baja dengan produk utama berupa besi beton polos dan baja ringan. Fasilitas produksi berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dengan sekitar 70% produknya diserap oleh pasar domestik. Dari sisi kepemilikan, saham dikendalikan oleh keluarga pendiri, Gwi Gunato Gunawan dan Gwi Gunadi Gunawan, masing-masing sebesar 35,94%. Diikuti Jenny Tanujaya sebesar 9,58%, Edo Chandra sebesar 5,12%, dan Publik sebesar 13,42%. Konsentrasi kepemilikan pada keluarga ini memberikan stabilitas arah strategis, namun berdampak pada terbatasnya porsi saham yang diperdagangkan di pasar. Secara operasional, proses bisnis berjalan dari pengolahan bahan baku berupa scrap dan billet melalui tahap peluburan dan rolling mill hingga menghasilkan besi beton yang didistribusikan ke sektor konstruksi dan properti. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan beton menunjukkan pola yang stagnan. Revenue berada di 122 miliar pada tahun 2019, sempat mencapai puncaknya di 152 miliar pada tahun 2022. Kemudian turun kembali ke 128 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, CAGR pendapatan selama 2019 hingga 2024 hanya sebesar 0,9%, mengindikasikan ketiadaan momentum pertumbuhan yang berarti. Rasio profitabilitas memang tampak membaik dengan ROA 7,46% dan ROE 10,59% pada 2024. Namun, perlu dicermati, sebagian perbaikan ini bersumber dari pendapatan non-operasional, bukan dari penguatan kinerja operasi besi beton. Struktur permodalan beton tergolong sehat dan konservatif. Debt to asset sebesar 29,50% dan debt to equity sebesar 41,8% pada 2024, mencerminkan leverage yang moderat dengan minim utang berbunga. Pada tahun 2024, perseroan juga baru memulihkan pembagian dividen setelah vakum sejak 2015. Dividen tunai sebesar Rp10 per saham dibagikan dengan dividen yield sebesar 2,25% dan buyout rasio 41,1%. Penilaian saham dilakukan menggunakan pendekatan relative valuation melalui price to earning ratio atau PER. Perusahaan pembanding yang digunakan adalah PT Gunawan Dianjaya Steel dengan kode GDST dengan PER 8,44 kali dan PT Steel PIP Industry of Indonesia atau ISSP dengan PER 5,41 kali. Median dari keduanya menghasilkan PER 6,92 kali. CEM dan BMSR dikecualikan dari basis perhitungan karena laba keduanya sedang tertekan signifikan, sehingga PER-nya tidak meaningful dan akan mendistorsi hasil estimasi. Dengan EPS beton sebesar 41,13 dikalikan median PER 6,92 kali. Nilai intrinsik beton diestimasikan sebesar Rp285 per saham. Dibandingkan harga pasar Rp374, terdapat potensi downside sebesar 24% yang mengindikasikan saham beton saat ini berada dalam kondisi overvalue. Terakhir, pada bagian analisis perusahaan, saya mengestimasi expected return menggunakan pendekatan CHPM. Berikut komponen perhitungannya. Risk free rate sebesar 6,60%, beta beton 0,60, market return diukur dari CAGR IHSG sebesar 8,20%, menghasilkan equity risk premium sebesar 1,60%. Diperoleh cost of equity sebesar 7,56%. Rendahnya cost of equity dan nilai beta di bawah 1 mencerminkan profil resiko yang defensif. Namun perlu digarisbawahi rendahnya beta ini juga turut dipengaruhi oleh keterbatasan likuiditas saham, bukan semata-mata oleh kestabilan fundamental operasional beton. Berdasarkan analisis menyeluruh, kami merekomendasikan sell untuk saham beton dengan target harga Rp285 atau downside 24% dari harga pasar Rp374. Tiga alasan utama yang mendasari rekomendasi ini adalah saham beton diperdagangkan di atas nilai wajar industri berdasarkan PE rasio. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan stagnan dengan laba yang sebagian besar berasal dari sumber non-operasional. Dan yang terakhir, tekanan industri dari impor baja murah serta keterbatasan likuiditas saham. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.